Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, salam budi luhur. Sekarang kita masuk ke materi yang berikutnya, yaitu kelas diagram. Jadi kalau kita melihat kelas diagram ini membantu ya, membantu untuk mengimplementasikan kelas-kelas nanti yang akan diterapkan di dalam object oriented programming-nya. Jadi dari apa yang sudah kita desain biasanya nanti akan diimplementasi ke dalam pemrogramannya dengan menggunakan object oriented yang digambarkan dengan kelas-kelas. Nah, kemudian yang namanya kelas diagram ini dia merupakan fondasi ya, fondasi untuk menggambarkan komponen diagram atau apa saja perangkat lunak yang digunakan di dalam sistem informasinya. Dan dia juga sebagai fondasi untuk menggambarkan deployment diagram atau nanti hardware ya yang akan digunakan di dalam sistem informasinya. Nah, kemudian kelas diagram ini merupakan diagram yang paling penting karena ini adalah hasil ya, hasil dari perancangannya. Jadi yang namanya pengkodingan, pemrograman itu yang nanti yang akan digunakan pada saat sistem informasinya. Makanya kelas diagram ini dianggap merupakan diagram yang paling penting. Nah, kemudian yang berikutnya, kelas diagram biasanya digambarkan dengan menggunakan 3 kotak area ya. Jadi area yang pertama itu biasanya diisi dengan yang namanya nama kelas. Nah, ini contohnya ya. Nama kelas itu berarti nama objek ya yang digunakan di dalam sistemnya. Misalnya di sini objeknya adalah mahasiswa, berarti itu jadi kelas name-nya. Nah, kemudian yang berikutnya ada yang namanya atribut, properti atau data atau karakteristik dari objek ya yang digunakan sebagai kelas ya. Jadi kalau kita melihat data dari mahasiswa itu ada NIM, kemudian ada nama, kemudian ada alamat. Nah, kemudian yang berikutnya area yang digunakan di dalam kelas diagram itu ada yang namanya method, function atau behavior. Jadi ya kalau kita melihat metode ini apa saja yang bisa dilakukan oleh objek itu sendiri. Jadi atau apa saja yang bisa dikerjakan oleh kelas yang digambarkan di dalam kelas diagramnya. Jadi kalau yang namanya mahasiswa itu bisa melakukan yang namanya kuliah, bisa melakukan yang namanya cuti, dan dia juga bisa melakukan yang namanya KP, sorry. Nah, kemudian yang berikutnya, yang namanya kelas diagram harus digambarkan dengan 3 area yang ada di sini, tetapi kadang-kadang ada juga yang menggambarkannya dengan 4 area. Jadi ada area keterangan yang menjadi tambahannya ada. Jadi dia digambarkan dengan 4 section atau 4 area. Jadi ada yang namanya class name, atribut, kemudian method, kemudian ada keterangan. Keterangan di sini biasanya menggambarkan keterangan dari apa yang terdapat di atribut atau apa yang terdapat di metodenya. Ya, jadi itu yang dinamakan dengan keterangan. Ya, jadi keterangan ini bisa digambarkan di section yang paling bawah ya di antara tanda kurung kurawal yang ada di dalam section yang keempat. Nah, kemudian yang berikutnya di dalam kelas diagram biasanya ada tambahan juga yang namanya lambang dokumentasi ya. Ini dinamakan dengan lambang dokumentasi ya. Jadi di sini ditarik dengan garis putus-putus tanpa anak panah ini tidak jauh berbeda dengan yang terdapat di dalam use case diagram ya. Ada yang namanya dokumentasi. Nah, ini sama dengan yang terdapat di use case ya, berarti di sini untuk menyatakan ya bahwa nanti ini ya metode ini ya metode yang akan disediakan oleh program yang akan diimplementasikan di dalam sistem informasinya. Nah, kemudian yang berikutnya ya komponen-komponen dari kelas diagram. Jadi kelas diagram itu memiliki kelas ya. Di sini seperti yang sudah saya sebutkan di awal ya. Jadi didefinisikan sebagai kumpulan ya atau himpunan objek-objek. Jadi yang namanya kelas diagram ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan entity ya atau entitas yang terdapat di dalam diagram IR. Jadi yang namanya objek dari kelas itu ya bisa berupa orang, ya, bisa berupa benda, ya, kemudian tempat, kejadian atau konsep-konsep yang ada di dunia nyata itu semuanya bisa digambarkan menjadi kelas. Kemudian atribut karakteristik ya, karakteristik yang dimiliki oleh sebuah objek atau sebuah kelas. Jadi kalau kita berbicara karakteristik atau atribut itu berarti data yang dimiliki oleh objek di dalam kelas itu sendiri ya. Nah, kemudian yang berikutnya operation. Operation ini berarti bisa lihat apa yang bisa dilakukan oleh objek itu sendiri atau tingkah laku. Ya, jadi kalau kita melihat misalnya ada objek atau kelas buku,
Berarti buku punya judul, punya tebal, punya lebar, punya pengarang, punya penerbit. Nah, kemudian apa operation untuk buku? Berarti operation untuk buku berarti dia bisa disimpan, dia bisa dibaca, kemudian dia bisa ditandai, kemudian dia juga bisa sobek. Ya, itu operation dari sebuah buku. Association ini berarti garis ya, garis yang menghubungkan antara kelas yang satu dengan kelas yang lainnya. Itu yang dinamakan dengan association. Jadi komponen-komponen dalam kelas diagram itu ada 4, ada kelas, ada atribut, ada operation, kemudian ada yang namanya association. Nah, kemudian yang berikutnya ada yang namanya multiplicity indikator. Nah, multiplicity indikator ini berarti untuk menggambarkan hubungan antar kelas. Jadi kalau kita melihat di dalam diagram IR itu dia tidak jauh berbeda dengan yang namanya tingkat cardinality. Cuma kalau tingkat cardinality di dalam diagram IR itu cuma 4, ada one to one to many, many to many, many to one. Nah, kalau multiplicity di dalam kelas diagram itu banyak. Ada 0 or 1, 0 or more, 0 to n, sampai where n dan m both lebih besar dari sama dengan 1. Jadi kalau 0 or 1 ini berarti satu kelas bisa tidak berhubungan sama sekali dan paling banyak cuma 1 or 1. Nah, atau ada yang namanya 0 or money ya, or 0 or more, sorry ya. 0 or more ini berarti satu kelas bisa tidak berhubungan tapi bisa juga dia lebih dari satu kali ya. Atau 0 to n ya. Jadi satu kelas bisa tidak berhubungan, tapi dia juga hubungannya bisa ditentukan. Misalnya 0 to 3 di sini, berarti dia bisa berhubungannya hanya sampai 3 kali dengan kelasnya. Kalau only one ini berarti dia berhubungannya hanya 1 kali, tidak lebih. Ya. Sedangkan one or more berarti satu kelas bisa berhubungan dengan kelas yang lainnya minimal 1 kali dan maksimal ya tidak terbatas. Nah, kemudian yang berikutnya untuk multiplicity-nya 1 to n ya, sama berarti satu kelas berhubungan dengan kelas yang lainnya minimal 1 dan kemudian maksimalnya dia dibatasi misalnya di sini 1 to 5 di sini ya. Berarti di sini kita bisa melihat dia berhubungannya paling sedikit 1 kali, kemudian dia paling banyaknya 5 kali dan seterusnya sampai dengan where and m both lebih besar dari sama dengan 1. Nah, kemudian yang berikutnya kita lihat contoh kelas diagram di sini ya. Di sini ada kelas mahasiswa, ada kelas ijazah, kemudian ada kelas fakultas dengan kelas prodi. Jadi di sini kita bisa melihat di sini association-nya dapat ya. Kemudian multiplicity antara mahasiswa dan ijazah di sini kita bisa melihat ya only one ya. Artinya satu mahasiswa mendapatkan hanya satu ijazah, sedangkan satu ijazah hanya didapatkan oleh satu mahasiswa. Jadi satu ijazah tidak mungkin rame-rame, misalnya namanya nama ya, misalnya Budi Andi satu ijazah itu tidak mungkin. Nah, kemudian yang namanya satu mahasiswa juga tidak mungkin mendapatkan lebih dari satu ijazah. Kalau sudah dapat satu, kadang-kadang pada saat ijazahnya hilang dia cuma hanya mendapatkan yang namanya surat keterangan pengganti ijazah, tapi ijazahnya sudah tidak bisa dicetak ulang. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat contoh yang berikutnya, ada yang namanya kelas fakultas, kemudian punya kelas prodi. Nah, di sini multiplicity-nya, di sini fakultas punya multiplicity only one, sedangkan prodinya punya multiplicity one or more. Artinya, satu kelas fakultas ya, dia bisa mempunyai satu atau lebih dari satu ya kelas prodinya. Jadi misalnya kita melihat Fakultas Teknologi Informasi, prodinya terdiri dari sistem informasi, kemudian teknik informatika dan manajemen informatika. Artinya dia banyak prodinya. Tapi yang namanya satu kelas prodi hanya dilayani satu fakultas. Jadi misalnya kalau kita melihat yang namanya prodi sistem informasi ya berarti dia hanya bisa berada atau dipunyai oleh fakultas teknologi informasi. Tidak mungkin yang namanya prodi sistem informasi itu dipunyai juga oleh fakultas bisnis digital. Itu tidak mungkin bisa ya. Nah, kemudian yang berikutnya di sini ada yang namanya visibility. Nah, visibility ini biasanya digunakan untuk encapsulation atau enkapsulasi dari kelas ya. Dia menetapkan level dari kelas itu sendiri atau level dari objeknya ya. Nah, biasanya yang namanya visibility ini diterapkan pada atribut bisa ya, kemudian di method juga bisa ya. Nah, biasanya visibility ini diurut berkelompok ya dari kelas yang tertinggi. Kemudian tipe datanya di sini ya, bisa disertakan, tapi kadang-kadang sekarang jarang menyertakan yang namanya tipe data dari kelasnya.
Nah, sekarang kita lihat apa saja visibility yang terdapat di dalam sebuah kelas. Ya, visibility yang terdapat di dalam kelas itu ada yang namanya public, ya, kemudian ada yang namanya protect, kemudian ada yang namanya private. Nah, public di sini kita bisa lihat simbolnya seperti ini, ya. Kemudian protect simbolnya seperti ini, kemudian private simbolnya seperti ini. Nah, sekarang kita lihat ya visibility untuk public. Jadi pada saat kelas visibility-nya dinyatakan public, berarti atribut ya atau metode yang dimiliki oleh kelas itu bisa diakses oleh kelas yang lainnya ataupun turunan dari kelas itu sendiri ya. Nah, kemudian kalau seandainya visibility-nya protected ya atau protect ya, berarti yang namanya ya atribut atau metode yang dimiliki oleh satu kelas ya, berarti dia hanya bisa ya diakses oleh kelas itu sendiri atau turunan dari kelasnya, tapi tidak untuk kelas yang lainnya. Nah, kemudian yang berikutnya private. Kalau seandainya kelas ya, di private untuk atribut dan metodenya, berarti atribut dan metodenya itu hanya bisa diakses oleh kelas itu sendiri, turunannya pun tidak bisa. Ya, itu kalau seandainya visibility-nya bersifat private. Jadi biasanya programmer ya menentukan visibility ini sesuai dengan kebutuhannya ya. Kadang-kadang ini untuk menghindari ya agar coding yang dibuat atau kelas yang sudah dibuat itu dirubah oleh orang yang tidak bertanggung jawab ya. Itu visibility yang terdapat di dalam kelas diagram. Nah, kemudian yang berikutnya biasanya kelas ya diuraikan lagi menjadi kelas utama, ada yang namanya entity, boundary, dan control. Nah, biasanya dia digunakan untuk menentukan stereotype kelasnya, dan biasanya ini digunakan di dalam square diagram. Ada yang namanya entity class, ini objek ya, yang digunakan sebagai database ya di dalam sebuah sistem informasi yang digunakan untuk menyimpan data. Kemudian boundary ini form ya atau GUI ya atau graphical user interface atau menu-menu yang terdapat di dalam sistem informasinya ya. Nah, kemudian kontrol ini berarti dia pengkodingan ya, pengkodingan yang diterapkan di dalam application sistem yang digunakan atau sistem informasi yang digunakan. Baiklah, itu kelas diagram ya yang terdapat di dalam object oriented analysis design yang berhubungan dengan object oriented programming. Sampai di sini dulu materi kita hari ini untuk kelas diagramnya. Seperti biasa, kalau ada yang bingung, jangan lupa pegangan. Kalau masih bingung, silakan tinggalkan jejak atau pesan di Classroom atau WA grup dan WA Japrinya. Oke, saya tutup dulu sampai di sini pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap jaga prokes. Salam sehat, salam budi luhur. Bye-bye.